Dan kalau kita lihat, udah ada Angela, Benedetta, dan juga Paquito yang dilarang bermain di game pertama ini. Oke, dan tentunya kali Your ini di mana team udah is ada banning. Matilda juga lagi-lagi sama dengan Benedetta. Matilda ini benar-benar hero yang menurut gue agak cukup menyeramkan dan banyak banget bisa memakan korban di early game. Tier triple S kalau kata profesor tadi. Iya, karena tapi kalau Your digunakan di team orang is yang tepat ya. banning. Iya. Karena kalau di orang yang nggak tepat, SS. Yang triple S sayangnya kalau Oh kata iya Oci. benar, double S. Double S. Double S. kalau digunakan dengan orang yang tidak benar seperti saya juga, saya Iya. pernah gunakan Matilda. Lalu, Gak ada sakit-sakitnya, Be. kenapa gitu? Itu bulir-bulir jeruknya kagak ada tuh, ada damage-nya sama sekali. Geli ya geli. Kalau kok ngeliatin orang-orang gue pakai MM ditompo sekali, pakai bulir sekali udah kelar ya. Aneh Itu gitu yang loh. salah apa ya Ji, kira-kira? Emang otak gua. Enggak. Bukan masalah otak nih. Apakah dari emblemnya kah atau dari Timing itemnya sih kah? paling Timing, jadi lu tuh kalau ketika menggunakan hero, lu tahu power pick-nya, power hero itu seapa. Lu power hero itu Jaraknya. apa, jaraknya seberapa, terus gimana caranya. Contohnya maksimalinnya. kayak ini deh, kalau misalnya anti match pakai Uranus. Oke. Nah dia tahu tuh bonyoknya semana, itunya semana. Kalau di Onyx kayak lu ngeliat Keyboy pakai Jawhead, Keyboy pakai apa lagi ya? Chow ya, Be, ya kadang-kadang yang di outplay ya. Keyboy, outplay, Chow sih. Jawhead kan? Jawhead, Chow sama Sylvana. Silvana, Sama iya. Sylvana. Oh iya, Sylvana nggak di band di sini. Masih Soalnya. bisa di pick nih sama Masih Keyboy. bisa di-pick. Chance-nya masih gede soalnya. Kalau di Geek Farm tuh macam-macam kayak freeze, nah, kayak gitu-gitu loh. Wih, Ya, ada tahu Selena. banget. Oh, Selena buat freeze Selena Elis. atau Ipin? Apa ini? Renvi. Gue sih lebih ke arah Ipin. Ipin Iya. ya? Gue ke arah Ipin sih kalau Sama sih. Selena ini ya. Iya. Karena apa? Karena kemungkinan besar nanti dari seorang Freeze ini bakal menggunakan hero damage burst yang berada di arah belakang. Bisa Lunox mungkin? YP, 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 bener. Parsha. Parsha bisa karena melihat potensial dari Onyx. Mereka kan kemarin sangat hebring dengan meta pas papresnya. Hebring. Karena apa? Kuat banget, ditembus agak sedikit sulit. Iya, benar banget. Dan kalau kita lihat sudah ada Your team Lunox is dan juga Popol Kupa. Wow, Yang kali ini udah kita lihat 2 kali ya Popol Kupa muncul di Line of Down. bentar. Ini draftnya Onyx ini ada, bisa gue bilang, udah ngasih sedikit gameplay yang cukup agresif. Nge-counter dari tim Geek Farm. Sama-sama punya trap juga, sama-sama juga bermain dengan makronya. Yap. Tapi dia ngambil Lunox sebagai counter dari seorang Alice dan juga tidak mau di counter dari Uranus ya Profesor. Iya, bahkan kalau misalnya kita ngomongin masalah burst damage dengan magical damage yang seperti ini tinggi banget untuk Lunox, potensinya join team fight bahkan di menit yang ke-7. Karena Lunox ini kan kalau seandainya nanti bakal diisi di Your gold team lane, is dia nggak banning. bakal mungkin tuh yang namanya dia bakal split push sendirian. Yang ada dia bakal rugi, dia gampang banget buat di pick off, keluar ultimate skill kayak Order Brilliance untuk escape mechanism doang, bukan untuk melakukan engage ke arah depan. Ya. Tapi Geek Farm mereka melakukan kejutan pick kali ini dengan melakukan pick terhadap Link di pick yang ketiga mereka. Iya, mereka udah langsung ngamanin jungler utamanya untuk Geek Fam. Nah, ini adalah kesempatan juga untuk Geek Fam melakukan ban ke arah jungler milik Onyx Esports. Mungkin Granger yang bisa di-ban. Apa? Dari ini Granger kah? Ya Your kan? Ya, team is banning. Granger di ban, habis itu Most favorite hero sekarang. most favorite hero dia sama satu lagi. YSS dia power pick juga ya. Iya. Your team Ada is Padahal Tapi- dulu banning. Cloud loh, Cloudnya Suns tuh ngeri banget. Iya, kalau aku juga berpikir di cloudnya ini jangan sampai nanti dilepas Iya, ke arah SS sih. Onyx Esports. Ini YSS YSS sih. bisa di-ban sih. Soalnya- sama Geek Fam. YSS atau Bruno? Aku sih Bruno sih. Bruno ya, oke. Iya. Soalnya Bruno ya? gue Iya, sih aku YSS sih masih soleh. Kalau aku kenapa mikir Bruno karena sebenarnya tadi juga sempat aku mention di Quickie bahwa malah sebenarnya bukan Grangernya Suns yang ngeri, Tapi Brunonya. Brunonya Oh, sama. Brunonya dulu. tuh lebih bisa ngendaliin stack yang 10-nya itu tuh dari dulu. Tapi bukan stack 10 doang sekarang. Dia dua. Dua bola tuh. Iya, dia dua bola dia mainnya. Iya, main 2 bola. Tapi langsung aja Your Natalia team is yang banning. diambil oleh Montriannya. Geek Fam. Tidak boleh bermain di game pertama ini. Oke. Natalia sudah diamankan. Tapi dari Onyx Esports kali ini coba untuk melihat satu potensial dari arah EXP lanernya. Bisa Khalid mungkin yang Bentar, di-ban. gak. No. Kalau ada Alice dia tuh pakai Alice di EXP lane, bro. Oh iya, Itu yang Alice pakai Adam. berarti gold lane yang mungkin bisa God di-ban. lanernya Cloud. Ya, malah mungkin Onyx bakal nge-ban ke arah Cloud sih bisa jadi. Untuk despair ya. Atau bahkan melepaskan Cloudnya dan mereka yang mengambil ke arah Brunonya. Bisa jadi. Tapi Your kita akan segera team melihat is picking. Parsha Oh, ternyata. tidak mau di counter, berarti tandanya kalau nggak mau di counter sampingnya 1-1. Bisa Wang. Wang cewek lawan Alice. Bakal Bisa sih.
sama-sama Ya, scaling berarti ya. Lunox-Lunoxnya bukan di cewek ini. Iya, Lunoxnya bukan di cewek Udah kayaknya bakal gua bukan lihat. di cewek kalau kayak gitu. Dan dari Geek Fam ini kayaknya dia harus ngamanin satu buah bot laner kah? Bot lane. Kalau No. Adam dulu sih harusnya. Atau nggak Freeze? Kalau Freeze kayaknya dengan pick-pickan kayak gini arah YP. Oh kan, Freeze kan? Freeze dulu. YP udah gue bilang dari sebelumnya YP. Karena Parsia udah di-ban duluan ya. Jadi Karena pilihannya ada YP. gameplaynya Freeze itu memang dia burst damage di belakang. Iya. Dia ngasih deal bukan damage-nya. Selena Bukan gini. Selena Kalau Selena dulu gini. iya sih sebenarnya Selena, cuma untuk yang sekarang ketika udah mereka punya Renvi juga Iya. di frontliner untuk mid lane-nya, dan kenapa enggak gitu loh, men-shifting kayak yang sekarang terjadi kayak Selena yang jadi roamer, terus Eve yang jadi dealer damage tertinggi. Betul. Dan Onyx Esports gua lebih ngeliat potensi kayak gini YSS. YSS. Kenapa? Ini YP disamperin pakai Trestless, terus juga Alis juga masih bisa dimakan di awal dibandingkan harus makan Cloud. Kalau soalnya apa? Tempo permainan Cloud itu agak lama dan berarti Kagura Gashen gak sih? Oh Lancelot. Lancelot. Iya, main Lancelot. Ini dia Hampir. bro. Tapi kalau tadi beneran di pick Sunsin ya, ini bakal meriah banget Lane of Dawn. Semua map bisa kebuka banget. Ada trapnya dari Selena, trap Bubble dari Kupa, Bubble Kupa, Payung tambah Kagura. Payung Kagura, Mountain Shocker. Meriah banget. Oke, ternyata Lunox bakal digunain siapa nih, Be? Lunox-nya. Apa Ini bakal cewek? digunain sama Cewek. Drian sih. Drian sih kayaknya. Cewek Iya. bakal pakai Kagura. Kalau Gua sih cewek pakai Lunox. Gue cewek pakai Lunox. cewek Lunox ya di Yes. samping sama Elis ketemu. Gue sih cewek Lunox kalau gue lihat ya. Cewek ketemu Bisa Oke. banget sih, bisa banget sih. Dari Geek Farm ini berarti dia butuh satu buah gold laner atau dia mau main ke arah fighter Atau Elis Adam. yang di gold, jangan-jangan. Iya bisa jadi. Bisa Nggak- jadi. Ya nggak kayak tahu mereka ya. nggak mainin satu hero lagi, entah Khalid, entah satu Chow. hero yang memang di depan. Chow Oh no, Khalid. Khalid. Oh, Alright. hero nyaman Adam ya. Hero nyaman. Hero nyaman Adam itu. Alright, dan berarti Tuh kan bener kan hero nyaman. Despair yang menggunakan Elis. Sorry. Bukan hero nyaman. Power picknya Adam. Power pick. Power pick. Power picknya Adam ini. Dengan Kagura. Ceweknya Goldman. pakai Lunox bener. Berarti Ya kan, ceweknya Asi? ketemu Elis. Si? Iya sih, tapi permasalahan utamanya memang balik lagi nih kalau misalkan dari gankingnya, berarti teman-teman dari Geek Farm sih yang lebih memegang kendali untuk melakukan ganking di early game. Di early-nya. Alright. Iya. Selenanya sih ini harus lebih diperhatikan sih dari teman-teman tim Onyx. Jangan sampai mereka yang termakan oleh Abyssal Arrow dari seorang Selena. Mau nggak mau dari Onyx pun udah mesti men-secure mid lane-nya terlebih dahulu nggak sih? Aha. Karena kalau Selenanya bisa berkuasa di mid lane itu banget berbahaya banget. Itu mimpi buruknya sih harusnya. Iya benar banget, dan kita udah melihat 5 melawan 5 hero yang udah di-pick oleh kedua tim. Oke, langsung saja kita masuk ke line of tadi match yang kedua di game yang pertama. Akankah Sang Ladang Gunung kali ini berada di top klasemen upper bracket ataukah bahkan dia harus tertampar dengan pergerakan dari Geek Farm yang menakutkan? Benar banget, apalagi kita tahu Geek Fam sangat membutuhkan kemenangan untuk bisa mempepet terus Genflix Aerolove di atasnya. Kita Wow. lihat sudah ada Boots dan juga Adam head to head di bottom dan juga lihat di tuh, top lane. bakal coba diganggu begitu saja pergerakannya oleh seorang Keyboy, bahkan dari Bebu. Kali ini bakal lebih fokus ke arah powerful terlebih dahulu. Meanwhile dari bottom lane sepertinya Profesor bahkan bukan Lunox yang bertemu dengan seorang Alis, tapi malah Adam yang Ini- diganggu pergerakannya oleh seorang cewek. Ini Iya. lebih PR sih permasalahannya kalau misalkan melihat dari Adamnya sendiri yang dia tidak akan memiliki quicksand guard di level yang pertama, tentu akan dipok dengan mudah oleh seorang cewek. Iya, Tapi kita lihat-lihat Boots ya benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Bebu dan sebenarnya itu impact banget untuk para pemain dari tim Onyx. Rotasi yang terhambat, permainannya sedikit terlambat karena ada satu buff yang diganggu walaupun nggak dapat ya Profesor. Iya. Tapi setidaknya membuat waktu yang luas untuk seorang Suns mendapatkan Little Wanderer, mendapatkan satu buah Orange dan juga di arah bottom lane. Adam. Flicker digunakan, bahkan Adam gak langsung pulang. Dan masih ada quick sun guard kali ini dari seorang Adam sepertinya. Karena dia pede banget, Midwa ada Revi masuk dengan satu buah. Karate Solitaire masih dapat kedapatkan cewek belum punya orang pilihan Suns jadi first blood kali ini di arah bottom lane. Benar banget tadi dari seorang Renvi-nya ubur-uburikan lele terkonek banget karena cewek, dan kita lihat Kiboy-nya harus mundur ke belakang. Ada Renvi di sana yang masih mencoba mengganggu pergerakan dari seorang Kiboy. Seperti yang sudah kita sempat mention tadi di Yes. awal game. Gameplay dari Geek Farm ini adalah gameplay rotasi dengan roaming yang sangat cepat. So, Onyx Esports di 5 menit awal harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai malah mereka yang termakan oleh Abyssal Row dan malah mereka yang ke fall off dari early gamenya. Iya, dan kita lihat juga Turtle yang pertama sudah hadir tengah-tengah lane of down. Kali ini udah mulai di pick off aja sama Sun di sana tanpa adanya gangguan sampai sekarang. Tapi ada Renvi,
Ada Freeze juga di sana. Tapi Lele, karena seorang Mustan Retribution berhasil diamankan begitu saja dengan cukup mudah. Ada Despair juga di arah top lane sana yang akan sedikit lebih sabar karena dia sadar dia tidak berada di posisi yang unggul. Dari segi gold, bahkan dengan adanya total diamankan oleh tim Onyx Esports membuat 6.200 keuangan dari seorang Onyx Esports. Bahkan di arah mid lane tadi Sans coba untuk memaksa pergerakan dengan pancarnya, tapi ternyata dia sadar diri. Resesi Void Rusuh Crystal. banget. Void Rusuh Crystal banget. slow banget loh soalnya dia. Bener banget, emang bikin seslow itu. Dan kita lihat di mid lane ya, sudah ada Trian dan juga seorang Sans yang masih berkutat di arah mid, menunggu nanti datangnya peperangan. Kalau disaksikan juga Renview dan Efektivitas aromanya. farmingnya canggih Iya, sih. beda banget. Ngeri ya. Tau nggak? Itu gue kemarin nonton dia juga pas lagi pakai Bruno. Oh. Dia dua-dua kayak gitu. Dia live streaming terus dia soalnya. Tadi Iya. pagi apa kemarin pagi dia live streaming juga? Tadi pagi. Tadi pagi ya? pagi. Tadi pagi ya kalau nggak salah ya. Pakai Bruno, ngeri banget. Pakai Bruno. Dan Efektivitas farmingnya tuh dia tahu gitu loh, kayak nariknya sejauh apa, dia tarikin lagi Oke, ke belakang. Bebiu ke arah belakang karena dia tahu Boots mencoba untuk melakukan cutting. Tapi sepertinya Boots masih coba untuk memaksa. Ingat Ada ada freeze. Frieza di sana. Dileletin dengan satu buah karpet. Bahkan Oh, reload Boots harus manipulation. ditumbangin. Terlalu terlambat kalau menurut gue. Terlalu offside. Meanwhile dia lupa dengan ada word manipulation. Iya bener banget sih. Boots sih sebenarnya efektif banget tadi sampai masuk ke sana. Cuman dengan pergerakan dilakukan oleh Geek Fam itu membuat dia kehilangan nyawanya. Dan di bawah kali ini di bottom lane Adam dan Revi harus berjibaku dengan seorang Keyboy Drian dan juga cewek. Dibuka balik loh mapnya, lihat gak? Dibuka Dibuka balik balik. mapnya sama si seorang Keyboy. Baby bakal coba diganggu pergerakannya, mencoba digigit begitu saja. Dia Baby. bersama dengan yang lain, Tempo Soplas harus mundur terlebih dahulu. Diamankan dengan satu buah, dan bisa dapat damage sampai main wall di arah mid lane. Revi harus sumbang. Dua, hampir saja hilang dari tim Geek Fam. Tapi ternyata masih ada satu yang selamat. Dia mencoba untuk menggocek, order beliau dikeluarkan begitu saja. Adam pun dengan golok yang gak berhasil mendapatkan apapun, Profesor dan juga Gio. Iya ini ruginya bandar banget ya untuk seorang Bebiu. Setelah dia mundur ke belakang, Lancelot dari seorang Sats mendapatkan purple buff milik seorang Bebiu. Dan turtle yang kedua juga mulai hadir di tengah-tengah lane of down. Adam kali ini kembali ke posisinya. Meanwhile juga dari Drian dan Freeze masih berjibaku di arah mid lane. T-Boy mencoba untuk masuk ke dalam belakang sana karena diam-diam seorang Bebiu mencoba untuk mencuri-curi ke arah purple buff milik Sans. Oke, tapi ternyata di sana ada Adam yang sekaratul maut dengan seorang cewek sama-sama juga sekarat, tapi kali ini bakal coba dipasang Bebiu. Retribution yang cukup baik, setidaknya masih bisa tiba. Dari seorang Rian langsung menghilang begitu saja Deny tanpa ada basa-basi. rotation-nya. Deny rotation yang cukup baik dari seorang Rian. Bahkan ada Keyboy masih coba untuk mengganggu pergerakan di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx Esports walaupun Boots sudah melakukan kesalahan, tapi ternyata dia masih konsisten untuk melakukan cutting minion. Iya, dia nggak mau ngambil resiko lagi lebih terlalu dalam seperti ke arah base tadi, tapi setidaknya di sela-sela tarat pertama dan kedua dia berada di situ. Oke, Adam berhasil mendapatkan satu buah poin turret harusnya di arah bottom lane walaupun sedang terpause ya. Iya, udah secure banget sih harusnya di bottom lane tadi buat seorang Adam. Oke, karena bisa dibilang juga kalau melihat Adam dengan power pick sekarang, dia benar-benar mengacak-acak ke arah belakangnya. Dan kalau gua lihat cewek pun struggle, Profesor. Ya. Cewek nggak bermain dengan cukup maksimal. Padahal ya. di awal mereka cewek yang ngepokin ke arah Adam, tapi gara-gara satu ganking tadi, Selenanya dapetin momen dan juga Adamnya juga apa ya, dapetin satu assist momentum, makanya itu bisa langsung dibalikin dengan zoning out yang sangat luar biasa. Karena balik lagi di level 1 mungkin tadi kenapa cewek bisa zoning out, karena ya Adamnya belum punya Quicksand Guard. Oke. Sekarang udah punya gitu. Sekarang udah punya, udah makin merepotkan lagi si Adam itu sebenarnya. Iya. Dan kalau kita lihat juga Apa? Oji, Nggak apa-apa. Kalau technical issue. dari Onyx Esports Dari ini, Onyx Esports. biasanya soal internet, Ya. ya kan, koneksivitas dan juga efektivitas dan juga simplicitas. Ya Profesor ya. Enggak, karena ini enaknya bermain offline. Kenapa gue bilang enaknya bermain offline? Karena dengan adanya trouble-trouble seperti ini Iya. bisa ditangani langsung. Betul. Beda kalau misalnya mereka di gaming house masing-masing. Itulah Betul. kenapa semua professional player bahkan Onyx Esports sendiri lebih suka bermain di offline, di arena. Betul. Itulah alasannya. Dan Kalau- kita sepertinya bakal sudah balik langsung ke Line of Dawn dan udah gua bilang Apa itu? langsungan ditangani dengan cukup baik. Iya, tadi Sansa dengan Tondros mencoba untuk mencicil seorang Freeze di sana. Darahnya tinggal setengah. Keyboy Bebiu. masih maju ke depan di sana mencoba Oke, untuk Bebiu kali ini Bebiu. menuju ke arah seorang Bebiu, tapi ternyata Frieza yang setuju menuju ke arah seorang Freeze. Masih tadi dari satu bomb flicker, Bebiu segera full mount. Gak ada bomb sama sekali. Ada sampai bola, flame shot from Rian. Berhasil menemukan Frieza di tengah jalan. Sans
Masih ada satu buah retribution. Sepertinya bakal mengadu retribusi. Siapakah yang berhasil mendapatkan purple buff kali ini? Ada satu bola dan ternyata Suns lebih cepat dibandingkan seorang Bebiu. Bebiu yang udah sekarang full maut di belakang sana, nggak mau ngambil resiko, harus pulang terlebih dahulu. Kalau dari positioningnya cewek, langsung mengcutting Minion di arah top lane-nya. Bertukar posisi dengan seorang Boots. Profesor silakan. Iya, kalau sekarang kita melihat dari perbedaan item memang agak jauh ya. OTW ke arah Heptasis tentu bakal berbeda dengan OTW ke arah Demon Hunter Sword. Oke, Tapi cewek kali ini dengan tempo Soblet telah Oh, dikeluarkan nggak kerugian yang nyampe. luar Tipis. biasa. Raunya hampir saja berhasil mendapatkan 1 poin dari top lane. Tapi Bebiu dengan tidak ada 1 buah energi Link. Ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Sangat menyakitkan. Gak Kalau bisa. berat hidup Gak ya. bisa Iya, ngapa-ngapain. nggak bisa bro. ngapa-ngapain. Lo lihat Linknya bisa apa tanpa blue buff. Tapi ternyata di sana ada seorang Keyboy bercover menggunakan cukup baik. Dispen memilih untuk mundur terlebih dahulu. Heptasis sudah didapatkan. Bahkan kupanya hanya untuk ngepok saja. Dam-dam kupa. Benar banget, dan Keyboy cewek kali ini melakukan rotasi ke arah mid lane-nya kembali ke positioningnya, Wah, tapi free Renvi banget. hampir saja di situ mendapatkan ubur-ubur ikan lele karena Keyboy. Meanwhile juga seorang Suns mendapatkan turtle yang kedua. Nggak Gimana? ngerti sih, walaupun 4 poin kill diamankan sama Geek Farm, tapi lihat perbedaan dari networknya 4.000. Dan Suns, dia di mana-mana, dia di atas, di purple buffnya Bebiu, di turtle, di atas lagi, di bawah, di mid, di jungle, semuanya Oh, diambil. dia pasang bisa. dengan phantom Dan di mid execution-nya. dia kill. Dia cukup baik. Tapi lihat Suns masih ada puncher ke arah belakang. Dia tahu banget power pick dari seorang Lancelotnya. Sedangkan dari Renvi, coba dipaksakan. Ada di sana, gak ada bisa cover. Deyan pun harus sumbang. Tertinggal seorang diri, gak ada bisa menjemput sama sekali. Benar-benar Keyboy kali ini berhadapan dengan Adam, tapi Suns langsung masuk ke dalam sana mencoba untuk menumbangkan seorang Adam di situ dengan Tom Rose-nya. Masih bisa bertahan. Phantom execution ya kali dari Adam harus ditumbangkan. Register sudah dikeluarkan tapi ternyata menjadi bencana untuk seorang Adam. Suns mencoba mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Diganggu pergerakannya dengan cukup parah. Dan bahkan Boots sendiri udah lupa daratan. Boots lupa diri kalau misalnya dia itu masih seorang robot. Profesor dan juga Gio. Masih seorang robot di mana dia berada di tengah-tengah sana, dapat cicilan dari Freeze dan juga Despair. Tapi mid lane-nya sudah bisa dihancurkan juga. Suns langsung objektif ke arah bottom lane-nya di sana tanpa ada gangguan, tapi ada Renvi yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Suns. Oke, tapi Teddy dari Cing. Iya, pasti. Pasti bro. Pasti banget. Tonrosnya emang bener-bener digunakan secara Oke, efektif. lihat. Namun untuk sekarang goldnya 6.000. Gak masalah ini Profesor Lasana boleh setelah dibuka begitu saja. Bus di depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan tapi ternyata Bus masih berhasil Kejar. kabur. Flicker. Bebiu ingat kamu punya energi tergigit begitu sangat seorang Keyboy tapi gak ada malam sama sekali. Meanwhile Keyboy-nya harus memanggil Dang Kupa ke arah belakang. Bisa menjadi tujuan. Ada di sana satu buah pancer yang miss, sayang sekali. Kalau pancer recording itu mungkin ada phantom execution ke arah belakang. Iya, dipukul mundur semua player dari Geek Fam kali ini. Suns berada di garis depan, terkena ubur-ubur ikan lele, tapi masih ada Toros untuk menggocek bahkan memberikan damage ke arah seorang Renvi di sana. No, itu soliternya nggak kena loh. Soliternya itu di immune kalau pada sadar. Iya. Itu timingnya pas banget ketika udah bisa selesai dan langsung dihindari dengan satu buah Tonros. Jadi soliternya nggak masuk, jadi Renvi kan refleks abis satu buah soliter dan langsung menuju mundur dengan garotenya. Meanwhile di arah top lane sana Bebiu benar-benar tersungkur. Dari segi gold benar-benar jauh pasti nih dari seorang Bebiu. Yakin Bahkan gua. Bebiu di yakin urutan ketiga dari teman-teman tim Geek Farm. Iya. Dari Di teman-teman tim Geek Iya, Farm. dari teman-teman di Geek Farm. Di bawahnya Despair sama Adam. Di bawah Disper sama Adam yang berada di arah sideline. Ini Wah, kerugian banget Dia sih. nggak untuk- dapetin farm yang optimal sih. Dia baru endless battle ya. Iya, apalagi kalau tadi kita lihat juga Suns selalu merepotkan, bahkan beberapa kali mengambil purple buff milik seorang Bebiu. Tapi ternyata tergigit begitu saja. Oh. Tapi ternyata nggak mau langsung di follow up oleh seorang Keyboy. Offside dilakukan. Adam. Coba mundur Adam yang terkena damage dan kena bahkan stun. dengan satu gigitan dari Jam Kuba berhasil mendapatkan Adam di arah top lane. Masih mau lebih. Oh, Satu Suns. gigi dapetin satu buah poin tangan flash shot. hampir saja. saja karena seorang Renvi tapi masih bisa menghindar begitu saja. Ini adalah kerugian besar untuk Geek Fam setelah top lane-nya dihancur leburkan oleh tim Onyx Esports. Dan Lord sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Objektif ke arah mid lane-nya didapatkan oleh tim Onyx Esports. Ini dipancing begitu saja bro sama seorang Suns di depan sana. Tapi ingat, snowballing ketika kau menggunakan Lancelot itu agak sedikit cepat untuk musuhnya. Tapi di sini Suns harus menjaga tempo itu. Harus menjaga temponya dengan baik. Karena kalau dia sekali termakan, bisa saja kemungkinan besar untuk Geek Fam membalikan keadaan Profesor. Iya, apalagi kalau kita ngomongin masalah Regin Sandstorm, itu adalah salah satu efek stun yang sangat luar biasa sekali. Bagi teman-teman Geek Fam yang nantinya bakal bisa di follow up sama teman-teman dari Adamnya sendiri. Namun, permasalahan utama Lord
ini yang bisa dimanfaatkan. Tidak akan ada yang mengincar ke arah belakang sana karena Lordnya tentu akan bisa. ada retribution dari Sunsnya juga, dan tanpa retribution pun bahkan dia makan Tapi begitu Bulls saja, bakal coba dipasang sama begitu Bulls. saja dengan seorang Keyboy Lele dari Buying time seorang doang. Revi gak kena. Baik time yang dilakukan baik sekali bahkan tanpa ada sedikit pun keresahan dari seorang Suns untuk berhasil mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Dan Iya. jungler kali ini head to headnya silakan. Iya, jungler kali ini kita melihat Baby dan Suns yang Wah. perbedaannya bahkan Baby-nya tidak dikasih makan sama sekali. Ini dia yang berat bagi Baby karena tadi sudah kita mention di early game Suns apalagi di 5 menit awal kalau tidak di pick off, ini dia bakal benar-benar menjadi monster di mid game. Iya, Bahkan benar banget. di sini kita lihat Suns-nya tadi kalau ada sadar Phantom Execution-nya gak sengaja ke arah seorang Baby yang ada di rumput di atas trot. Sekali ketusuk jantung langsung terhujam. Benar banget. Tapi Super Minion di arah mid lane mencoba masuk ke arah ini bisa menuju ke arah top lane sana. Bersama dengan ada Bubble Lord terhormat. Tiga lane yang berbeda didorong dengan cukup baik, tapi ternyata ini bisa turret di arah top lane menjadi fokus untuk tim Onyx Esports. Coba didorong oleh seorang Bulls, di zoning out begitu saja. Super Minion juga sudah mulai masuk bersama dengan Bubble Lord terhormat, tapi gak ada inisiasi dari tim Onyx Esports. Terlalu disiplin atau terlalu membuang-buang waktu kalau menurut gue. Cukup tanky sih sebenarnya dari Geek Fam untuk mendefense kali ini. Walaupun Boots berada di garis depan, tapi belum bisa ditumbangkan. Tapi kita lihat Baby dan ada mudah sekali. Oke, dengan coba dipasang begitu saja bersama ke arah belakang. Tapi ternyata damage terlalu Boots. besar. Berhasil ditumbangkan oleh seorang Adam di depan sana. Tapi harus kehilangan dua, ini pintu turretnya. Oh my god, ting-ting-ting mau dikeluarkan. Apakah bakal dibalaskan? Ternyata tidak, memilih untuk bunuh terlebih dahulu para pemain tim Onyx Esports. Nggak memaksakan lebih kali ini. Iya, karena mereka juga udah kehilangan dua orang di situ. Boots dan cewek harus tumbang di peperangan barusan, sedangkan dari Geek Fam masih utuh dan mereka akan segera masuk ke arah lebih dalam lagi. Walaupun ada Adam. virus karena tool out di sini, tapi masih bisa selamat. Alright. Dan para pemain dari tim Geek Fam ID kali ini masih memiliki nafas. Sebenarnya ini bukan nafas segar, tapi nafas yang hidup segan mati tak mau. Bener gak? Hidup segan mati tak mau. Masuk akal sih, karena dalam posisi kayak gini, karena yang pertama adalah tadi Lord menit 10, tapi belum ada Lord Enhance. Iya. Walaupun Super Minion bisa dimanfaatkan dengan mendapatkan 2 inhibitor turret, tapi permasalahan utamanya adalah Suns-nya. Suns-nya belum tumbang sama sekali, dan ini akan menjadi salah satu tumpuan dari segi damage dan bahkan dari segi jungler utama, di mana Onyx Esports memiliki power di early game yang sangat dominan dengan menggunakan Lancelot-nya. Apalagi dia kayaknya bakal menuju ke arah satu buah immortality yang akan membuat Suns-nya makin sulit, lebih sulit lagi untuk di pick off. Kalau misalkan kita ngomongin sekarang, Blade of Despair, Endless Battle, Heptasis, ini udah bisa dimanfaatin banget damage-nya. Entah dia mainin basic attack, entah dia mainin Tonros. Suns kayaknya ke arah debut, apalagi beda 2 level, ini bakal bener-bener timpang sebelah sih. Tapi ini Timpang Baby nggak boleh memancing keributan sih. Masalahnya apa? Boots dari top Ah, lane Boots-nya. lagi termakan. Damage yang besar dari seorang Freeze benar-benar membuat seorang Boots dan ada Ahe. Dari siapapun itu, 5% ditumpahkan. Sans di depan sana, Panzer satu mau Panzer. Freeze menjadi tujuan pilihan dari seorang Sans untuk berlabuh, tapi ternyata masih bisa kabur. Seperempat darah yang dimiliki oleh Sans yang kamu terlalu terburu-buru. Adam di luar sana bakal coba untuk memaksa keadaan untuk bisa survive. Mereka mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk mempertahankan ini. Karena ini adalah kesempatan mereka untuk berhasil mendapatkan satu buah poin ke playoff. Benar banget sih. 35 detik sebelum Lord yang kedua. Bahkan kalau misalkan melihat dari goldnya udah berbeda 10.000. Udah ceban bedanya, Dan bos. ini bukan kabar yang baik sih Ranger Mas dan juga Gio bagi Iya. teman-teman Geek Farm. Mereka ketinggalan jauh banget, dan lihat Damage Baby deal-nya. damage deal-nya yang paling sedikit untuk di game kali ini. Adam juga harus ter-pick off oleh seorang cewek di sana. Sans masih mau lebih ke arah Freeze dan juga Renvi, tapi mereka harus mundur ke belakang. Nggak mau ngambil resiko terlalu jauh karena mereka udah kehilangan satu orang di sana. 9 detik bahkan 6 detik menuju Bapak Lord yang terhormat. 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Kan tentunya kali ini langsung ada Baby mencoba untuk melakukan catching minion. Tapi ternyata didilai oleh seorang Gigit. keyboard. Mau nggak mau harus gunain Tempest of Blade-nya. Seperti yang udah gue bilang, dia nggak punya energi, nggak ada Fitz Voice-nya. Dikejar Dam-Dam Kupa, tapi cewek di sisi Cewek. lain berhasil ditumbangin. Dan nggak ada satu Lord yang didapatkan oleh tim Onyx Esports. Gak bisa dipaksa juga sementara keadaannya kayak gini, 9-9. Ini dia sudah mulai memasuki menit yang ke-15, di mana Geek Farm memang di awal game mereka keteteran, mereka kesulitan, tapi di late game balik lagi ada Freeze yang hadir dengan real world manipulation high ground defense
yang sangat tinggi. Selamat datang ya bapaknya Hylos ya tentunya di sana ya. Bapaknya Bapaknya Hylos. Iya, bapaknya Hylos sudah selesai parkir, jadi udah langsung standby, udah di enhance juga. Langsung balas ya berarti ya kalau misalkan pergerakan dari Geek Farm-nya ke arah Lord. Iya dibalas begitu saja ya kan, dan tentunya ada Peter Sigurdsson dengan timing yang tepat, retribusinya? retribusinya salah dari Wah. Soratan. Bahkan Baby udah dapetin keuntungan dengan satu buah purple buff di sini. Suns gak punya purple buff, ada Lord yang terhormat. Onyx Esports melakukan sedikit celah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh tim Geek Farm. Tapi masing-masing dari jungler mereka, BB dan juga Sas nggak punya retribution. Jadi ini ada pertarungan ke arah Lord tanpa retribution. Dan kalau kita lihat juga dari Baby kali ini mendapatkan gangguan yang cukup besar dari seorang Boots yang kita tahu tebelnya bukan main. Baby-nya udah sekeratul maut, langsung aja manjat-manjat tembok Dipaksa parkur. mundur. Enggak sih, Baby-nya ini nggak boleh terlalu memaksakan. Lihat, dikeker begitu saja. Despair? Di depan sana ada Despair. Despair macam Winter Truncheon sudah tidak ada. Despair gak bisa masuk lagi. Oh, Ward manipulation. Manipulation telah dikeluarkan. Tapi ternyata para pemain dari tim Geek Fam kali ini yang sedikit ketar-ketir. Boots, Adam Boots, diarahkan ke Adam. sana. Dia pecah besar dapatkan. Wah. Satu buah kill Salt berhasil menumbangkan Adam. Kerugian untuk Geek Fam ID. Lihat, mereka harus di-fight dengan 4 versus 5 di arah Bapak Lord yang terhormat. Iya, ditambah lagi Lordnya udah mulai di-poke aja oleh tim Onyx Esports. Sansei mencoba mengambil darah terlebih dahulu. Langsung arah Lordnya menjadi objektif utama tanpa ada gangguan dari tim Geek Fam. Tapi tadi sadar nggak Boots udah berada di depan base dari teman-teman tim Geek Farm. Dan Iya, itu iya. yang membuat distraction bagi teman-teman tim Geek Farm sampai mereka kehilangan Adam. Padahal tadi Despair sempat mengeluarkan Flicker, sempat mengeluarkan Winter yang mana menyelamatkan nyawanya. Tapi ternyata fokus terbagi menjadi dua, itu permasalahan utama dari Geek Farm di menit-menit seperti ini. Oke. Apalagi udah mulai masuk menit ke-17. Dan Lord akan berlenggang leha ke arah mid lane. Betul, Tapi Bang. gua suka banget ketika ada kayak Suns itu kayaknya nggak cuma sekali ya dia kayak gitu ya. Minion belum keluar, animasinya belum keluar, Iya. dia udah ulti. udah Dia standby. apal bener Apal. detikannya. Detikannya tuh apal banget. Benar Kayak, banget. kayak dia tahu kalau misalnya oh iya ditek-tek-tes gitu loh, dihitung sama dia semuanya. Dan ternyata Sepatu di arah mid dijual, lane, mental Bapak Lord yang terhormat sudah mulai memasuki base dari tim Geek Fam ID. Minum ada Sans di atas coba menggeser seorang Frieza. Maka menjadi pilihannya, dan dia bisa telah dikeluarkan. Display di depan sana, soft lane. dapat sampai keluar. Wah manipulation, tapi ternyata Oh. Sans Winston Truncheon berhasil mengkocok pergerakan Adam dan Baby Oh. Oh my god! Pergerakan Torosnya cukup baik dari seorang Sans menghindari Baby dan bahkan dapetin double kill. Ini bencana untuk tim Geek Fam ID. Satu Wah, Winter gila. Truncheon langsung dipukul mundur dengan Tonrosnya. Dan ternyata ketika Baby-nya mengincar, ketika menggunakan Feints Gila. Spice, langsung di Tonros dan malah Baby yang hilang di depan sana. Oh, itu gila sih. Gila. High Ini mechanical jungler. Ini Suns bener-bener high mechanical. Parah, parah. Beda banget sama coachnya. Mantan coachnya maksudnya. Mantan coach ya. Tadi tuh benar-benar gue terpesona sih. Gue bener-bener, enggak, gue bukan terpesona lagi. Gue melonglong. Melongo. Mata gue. Oh. Melongo maksudnya. Melongo. Itu belok dong. Melongo, Iya. begitu ngeliat. Melotot. Cengok, cengok. Melotot. 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 Melonglong, Melonglong mah. melotot. au. Dan marah-marah lo melotot mulu kalau Nggak ada yang ngomong. melotot. Jangan melotot kalau ngomong. Jangan Melotot. ngotot. Iya. Jangan melotot mulu dong, Ji. Coba. Nah, santai dong. Aduh. Kayak ngeliat dia aja melotot banget. Nggak kedip-kedip. Ah, gimana ya? Energinya positif. Ah, Jangan positif. Syakir. elah. Alah siap boy. Enggak Tapi- kan tadi Jujur ya, itu satu momen dimana bisa mengubah segalanya. Karena kenapa? Kalau tadi itu Suns-nya tumbang, Immortal